Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai materi manusia, nilai moral dan hukum. Manusia, nilai moral dan hukum merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Manusia yang sebagai makhluk sosial dan berbudaya pada dasarnya dipengaruhi oleh nilai-nilai kemanusiaan. Nilai tersebut berupa etika yang erat hubungannya dengan moralitas maupun estetika yang berhubungan dengan keindahan. Lalu, mengapa manusia membutuhkan nilai moral dan hukum? Nilai moral dan hukum dibutuhkan untuk mengatur dan menjaga ketertiban serta kedamaian dalam bermasyarakat. Hal yang akan terjadi ketika manusia tidak memiliki nilai moral dan juga hukum, yaitu akan sulit untuk mencapai tata kehidupan yang harmonis karena tidak adanya ketertiban, tidak ada jaminan perlindungan bagi hak individu dan sebagainya. Beberapa contoh kasus atau fenomena yang berkaitan dengan nilai moral dan hukum. Apa itu nilai moral dan hukum? Nilai atau value menurut kamus Purwodarminto, nilai diartikan sebagai harga dalam arti taksiran, misalnya nilai emas, harga sesuatu misalnya uang, angka misalnya skor, dan sifat-sifat atau hal penting bagi kemanusiaan. 3 macam nilai menurut Prof. Notonegoro SH. Pertama, nilai material, sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia. Kedua, nilai vital, sesuatu yang berguna bagi manusia untuk melaksanakan kegiatan. Ketiga, nilai kerohanian, dibedakan menjadi 4 macam, yaitu pertama, nilai kebenaran bersumber pada akal. Nilai kedua, nilai estetik bersumber pada rasa. Yang ketiga, nilai kebaikan atau nilai moral bersumber pada kehendak atau nurani manusia. Keempat, nilai religius bersumber pada keyakinan. Jadi kesimpulannya, nilai dapat diartikan sebagai sifat atau kualitas dari suatu yang bermanfaat bagi kehidupan baik lahir maupun batin. Moral berasal dari bahasa Latin yaitu mores, kata jamak dari mos yang berarti adat kebiasaan. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, moral diartikan sebagai kesusilaan dan akhlak dalam bahasa Arab. Moral adalah tata aturan norma-norma yang bersifat abstrak yang mengatur kehidupan manusia untuk melakukan perbuatan tertentu dan sebagai pengendali yang mengatur manusia untuk menjadi manusia yang baik. Ada 4 macam norma di masyarakat. Pertama, norma agama, peraturan hidup manusia yang berisi perintah dan larangan yang berasal dari Tuhan. Kedua, norma moral atau kesusilaan, peraturan atau kaidah hidup yang bersumber dari hati nurani dan merupakan nilai-nilai moral yang mengikat. Ketiga, norma kesopanan, peraturan atau kaidah yang bersumber dari pergaulan hidup manusia. Keempat, norma hukum, peraturan atau kaidah yang diciptakan oleh kekuasaan resmi atau negara yang sifatnya mengikat dan memaksa. Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Pelanggaran-pelanggaran yang dikenai tindakan-tindakan hukum tertentu. Fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat adalah sebagai kontrol sosial. Hukum bertugas menjaga agar masyarakat berada di dalam pola-pola tingkah laku yang diterapkan olehnya, dan juga hukum sebagai sarana untuk melakukan perubahan masyarakat. Keadilan berasal dari bahasa Arab. Adil yang berarti tengah. Keadilan berarti menempatkan sesuatu di tengah-tengah, tidak berat sebelah, atau dengan kata lain, keadilan berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya. Berikut beberapa pendapat mengenai makna keadilan. Pertama, menurut KBBI, keadilan berarti sifat perbuatan perilaku yang adil. Keadilan berarti perilaku atau perbuatan yang dalam pelaksanaannya memberikan kepada pihak lain sesuatu yang semestinya harus diterima oleh pihak lain. Yang kedua, menurut WJS Purwodarminto, keadilan berarti tidak berat sebelah, sepatutnya tidak sewenang-wenang. Jadi dalam pengertian, adil termasuk di dalamnya tidak dapat kesewenang-wenangan. Ketiga, menurut Franz Magnus Suseno, dalam bukunya Etika Politik, menyatakan keadilan sebagai suatu keadaan di mana semua orang di dalam situasi yang sama diperlakukan secara sama.
Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan haknya. Yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat martabatnya, sama derajatnya, dan sama hak dan kewajibannya, tanpa membedakan suku, keturunan, dan agama. Ketertiban berasal dari kata tertib yang artinya teratur, sedangkan ketertiban di dalam masyarakat adalah keadaan serba teratur dengan baik. Selain itu, ketertiban adalah salah satu perwujudan dari keteraturan. Untuk mendapatkan suatu ketertiban di dalam masyarakat, diperlukan adanya suatu aturan atau hukum. Dengan adanya hukum dan norma yang dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat, maka akan tercipta suatu ketertiban. Kesejahteraan atau sejahtera dalam istilah umum menunjukkan keadaan yang baik, di mana kondisi masyarakatnya dalam keadaan makmur, sehat, dan damai. Kesejahteraan juga bisa disebut sebagai impian tinggi suatu masyarakat maupun hukum. Norma moral dan hukum yang diciptakan dalam suatu masyarakat bernegara bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang damai, tertib, aman, dan sejahtera. Meskipun tujuan dan fungsi hukum telah jelas, di Indonesia masih banyak problematika yang berkaitan dengan nilai-nilai hukum. Di antaranya adalah pelanggaran etik. Salah satu problematika yang terjadi adalah pelanggaran terhadap norma moral atau sering disebut pelanggaran etik. Pelanggaran etik adalah pelanggaran yang dilakukan di suatu kegiatan atau profesi. Kode etik merupakan bentuk aturan tertulis yang secara sistematis sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral. Meskipun telah memiliki kode etik, di Indonesia masih banyak penyalahgunaan suatu profesi sehingga berdampak pada masyarakat dan keseimbangan negara. Pelanggaran hukum. Pada dasarnya, hukum adalah seperangkat aturan yang dibuat untuk ditaati oleh masyarakat agar tercipta keadilan dan keseimbangan di dalam masyarakat. Akan tetapi, kesadaran hukum di Indonesia masih sangat rendah. Pernyataan tersebut dibuktikan dengan masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, mulai dari pelanggaran hukum yang ringan sampai pelanggaran hukum yang berat. Beberapa problematika hukum yang ada di Indonesia adalah belum terciptanya keadilan hukum untuk rakyat kecil, karena hukum masih memihak kepada orang yang memiliki kedudukan atau kekuatan material. Salah satu contohnya adalah seorang koruptor yang mengkorupsi miliaran uang negara hanya diberikan hukuman selama 6 tahun. Sementara warga yang mencuri sebuah sepeda motor juga dihukum selama 6 tahun. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa belum adanya keadilan dalam pemberian saksi hukum di Indonesia. Realita tersebut juga mencerminkan betapa lemahnya hukum di Indonesia. Nah teman-teman, itulah tadi penjelasan singkat yang saya berikan mengenai manusia, nilai moral dan hukum. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.